Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, kita tahu sejak perang Palestina-Israel yang kembali pecah awal Oktober 2023 lalu, Israel kemudian menjaga atau memperketat penjagaan di Kompleks Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Nah, dampaknya banyak peziarah dari negara lain yang tidak bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Lalu di tengah penjagaan ketat itu, seorang warga Indonesia yang disapa Eli Lubis atau biasa disapa Mbak Butet, pendiri komunitas Ayo ke Aqsa, ternyata berhasil masuk ke kompleks suci tersebut. Apa yang membuat Mbak Butet bisa masuk dan seperti apa situasi ataupun kondisi di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa? Kita langsung bertanya ke Mbak Eli, sudah hadir di Zoom bersama saya, Mbak Eli atau Mbak Butet. Gimana kabarnya, sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Grace sehat ya. Alhamdulillah saya sehat. Mbak, gimana bisa ceritanya kok bisa masuk ke ke kompleks Masjid Al-Aqsa? Katanya ini kan dijaga ketat di sana. Mm, 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 mm. Ya, jadi eh, perkenalkan dulu saya Mbak Butet atau Eli Lubis, founder dari komunitas Ayo ke Aqsa. Dan em, ke Aqsa ini bisa dibilang sebulan bisa sekali, bisa dua kali Mbak Grace saya ke sana. Jadi terakhir saya ke sana itu di September, itu ada dua kali saya ke Aqsa. Penjagaannya dibandingkan yang kemarin November, yang tanggal 16 saya masuk itu jauh berbeda. lebih ketat, lebih ketat gitu. Jadi biasanya kalaupun ada penjagaan itu biasanya memang biasa ya, ada penjagaan seperti itu biasa banget. Tapi yang kemarin itu tuh bukan cuma dijaga, tapi juga pas diperiksa, digeledah seperti itu dan jumlah aparat juga makin banyak. Oke, Mbak, tapi yang bikin kita penasaran, tadi Mbak Butet bilang sering ke Aqsa, maksudnya sering bepergian ke sana. Ini dalam rangka apa sih, Mbak? eh jadi saya ini tour leader khususnya untuk Akso. Oh, Saya jadi bolak-balik bawa grup ke Akso, ada yang private, ada yang grup besar gitu. Jadi ada beberapa kali ke Akso ya memang karena itu tugas saya sih. oh, oke, luar biasa, Mbak. Berani juga ya pergi ke wilayah yang saat ini sedang berkonflik begitu. Tapi situasinya aman-aman saja di sekitar sana, Eh, bagaimana situasinya, Mbak? jadi kalau waktu kami masuk kemarin tanggal 16 ya, itu ketika di imigrasinya, itu memang bisa dibilang relatif sepi dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya itu untuk masuk ke imigrasi itu antri beberapa kali, lalu bisa berjam-jam gitu. Kemarin itu tidak sama sekali. Bahkan bisa dibilang turis asing lah ya, peziarah asing yang datang saat itu tanggal 16 itu cuma kami. Jadi tidak melihat ada dari warga negara Indonesia yang lain atau dari warga negara lain gitu, tidak ada, hanya kami. Itu sepi. Tapi begitu sampai ke Yerusalem, itu suasananya biasa aja. Jadi pasar-pasar tetap buka gitu, lalu apa toko-toko di depan hotel juga masih buka, restoran juga masih buka gitu. Tapi begitu masuk ke hotel, ketemu dengan orang hotelnya senang sekali. Dia bilang, Alhamdulillah kalian datang gitu. Karena ternyata yang di hotel itu yang mungkin mungkin ya biasanya hari itu penuh gitu ya, itu itu cuma ada kami berenam. Jadi hotel Oh, segede itu cuma ada kami berenam saja gitu ya. Nah, dia bilang memang karena banyak yang cancel gitu, banyak yang cancel yang harusnya berangkat di tanggal 16 itu ada apa namanya kamar-kamar full, tapi waktu itu hanya kami berenam saja. Gitu. Nah, tapi itu kami tidak merasakan ada perbedaan ya gitu ya. Tapi begitu mau masuk ke Masjidil Aqsa di tanggal 16 itu, kami coba masuk dari satu pintu ditolak oke, gitu. Mbak. Dan ini tidak Semua, pernah terjadi. Semua oke. ditolak. Kami berenam ditolak, gitu kan. Lalu ketika kami coba lagi lewat pintu yang lain dan kebetulan saat itu berbarengan dengan ada travel lain orang Indonesia juga yang mau masuk gitu kan. Kita coba coba deh yang travel ini dulu masuk gitu. Bisa nggak? Ternyata ditolak lagi. Jadi dua Hmm, pintu kami ditolak. Lalu kami ya karena memang niat kami ingin masuk Masjidil Aqsa gitu ya. Kami coba ke pintu yang lain gitu. Dengan ya mau nggak mau harus berjalan kaki yang lebih jauh gitu karena antara satu pintu dengan pintu yang lain kan jauh gitu. Alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya baru bisa masuk gitu. Dan itu oke. tidak pernah sebelumnya, tidak pernah sebelumnya. Biasanya kita tetap dikasih masuk gitu. Oke, berarti seluruh umat muslim yang akan beribadah sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid, Mbak. Jadi hanya menikmati Kalau suasana di luar.
atau bagaimana, Kalau Mbak? untuk kami kemarin karena sudah 3 kali nyoba baru bisa ya gitu, alhamdulillah kita bisa masuk gitu ya. Tapi sesudah itu kami tidak tahu apakah ini juga terjadi pada peziarah yang lain atau hanya kami saja gitu yang Muslim, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ketika hari kedua kami masuk boleh gitu, hari ketiga Oke. kami masuk boleh. Jadi untuk di awal itu saja kami sempat ditahan di 2 pintu yang berbeda dan kami tidak bisa masuk sama sekali gitu. Tapi kalau Oke. untuk yang warga sekitar itu memang bisa dibilang saya melihat yang bisa masuk itu yang tua-tua saja. Gitu, yang muda-muda tidak ada sama sekali. Gitu. Oke. Hanya yang di atas umur 60 tahunan yang bisa masuk ke Oke. Masjidil Aqsa. Berarti untuk aktivitas ibadah, sholat seperti itu, apakah Mbak Butet juga melihat ada aktivitas di dalam? Ya, kalau aktivitas tetap sama ya, tetap ada azan, tetap ada sholat berjamaah tetap ada, tapi karena memang yang bisa masuk ke sana hanya sedikit sekali, gitu ya. Jadi terasa sangat lenggang lah, gitu seperti itu. Bahkan perumahan, bukan perumahan, tempat-tempat jualan yang biasa di pinggir Aqsa itu ada pasar itu tutup semua. Jadi Hmm. biasanya pedagang-pedagang di situ sholat di Masjidil Aqsa ini tidak ada sama sekali, karena tutup. Jadi, oh ya otomatis akhirnya jadi sepi. Masjidil Aqsa itu sepi sekali. Bahkan di hari Jumat kemarin yang biasanya ramai sekali, itu sepi. Paling cuma sekitar 200 orang untuk masjid sebesar itu tuh, jadi kelihatan sepi sekali. Mbak Butet pernah menanyakan kepada warga sekitar ataupun juga kepada petugas, apakah ini dampak dari konflik Israel-Palestina atau apakah ada alasan-alasan spesifik kenapa kompleks Masjid Al-Aqsa ini diperketat penjagaannya? Yang jelas sih kalau ketika kami bertanya ya, coba bertanya tentang konflik ini, banyak yang diam. Banyak yang diam, tidak mau bercerita, tidak mau berkomentar karena apa? Ada salah satu dari rekan kami, ya, teman kami di Palestina ini yang ketika hanya menulis satu kata saja gitu ya di TikToknya dia langsung ditangkap. Kata itu adalah Hamas. Gitu. Jadi itu langsung ditangkap gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak berkomentar apapun ya terkait dengan kenapa akhirnya banyak warga Palestina sendiri yang tidak bisa masuk ke Aqsa. Tapi ketika di luar itu ya, ketika di luar itu kami coba ngobrol santai gitu ya, mereka mengakui bahwa ini adalah dampak dari perang di Gaza. Oke. Oh, berarti ternyata sangat ketat sekali ya penjagaannya dan juga mungkin dampak dari konflik Ya, Israel-Palestina. Untuk sholat, misalnya sholat Jumat seperti itu, Mbak, apakah benar ada juga larangan pembatasan aktivitas sholat Jumat? kalau sholat Jumatnya tidak, tapi yang masuk untuk bisa sholat Jumatnya itu dibatasi. Kemarin ketika hari Jumat subuh ya kami masuk ke Aqsa gitu, itu penjagaannya di pintu. Jadi kalau untuk masuk ke Aqsa itu ada pintu masuk ke Aqsa-nya, ada yang sebelumnya itu adalah pintu masuk ke Old Jerusalem-nya. Nah, untuk masuk ke Old Jerusalem-nya sendiri itu teman saya sampai menghitung ada 20 orang penjaga yang ada di situ gitu loh. Dan ini nggak pernah terjadi, biasanya paling cuma satu, dua, ini 20 orang. Nah, begitu masuk ke Masjidil Aqsa-nya sendiri itu juga ada sekitar sekian belas orang dan ini artinya mungkin situasinya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini yang membuat jangankan orang bisa masuk ke Masjidil Aqsa ya, untuk masuk ke Old Jerusalemnya sendiri, kota tua Jerusalemnya itu sudah orang nggak bisa. Gitu. Oke, Tapi oke, wah. sholat Jumatnya masih ada, sholat 5 waktunya masih ada, tapi memang terbatas untuk orang-orang tertentu yang posisinya berada di Old Jerusalem saja yang bisa masuk, dan itu pun yang usianya di atas 60 tahun. Oh, berarti usia usia lansia yang diperbolehkan ya Ya, masuk ke ya, dalam ya, kawasan. Oh, oke, ya. Mbak, kalau misalnya dilanggar atau selama ini apakah Mbak Butet melihat ada orang-orang yang melanggar aturan tersebut? Kalau dilanggar, apa sih hukumannya untuk mereka-mereka ini? Apakah ada yang pernah ditangkap atau bahkan ditembak jika melanggar? Yang jelas nggak bisa melanggar ya, karena memang penjagaannya ketat sekali. Pintunya itu kecil Mbak untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa ya. Paling kalaupun orang berjejer 2 atau 3 orang saja gitu ya. Artinya mereka menjaga itu dan tidak mungkin kita nyelinap atau apa, nggak mungkin. Karena memang itu dijaga dan dijaga saat itu banyak sekali gitu. Jadi nggak mungkin Hmm. sih untuk melanggar tuh nggak mungkin karena memang tidak bisa masuk. Bahkan ada beberapa yang saya lihat kemarin ya, saya tidak tahu apakah itu
apa namanya warga negara mana atau Palestina atau apa saya tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas pakai bahasa Arab di depan saya, di depan mata saya bisa masuk gitu. Sementara yang 3 orang ini tidak bisa masuk. Padahal usianya udah tua juga gitu loh. Saya nggak tahu. Jadi sepertinya ya ini like and dislike gitu loh. Jadi kalau Oh. emang dia suka ya silahkan masuk. Tapi kalau tidak ya mereka tahan. Oke, 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 oke. Baik, baik, Mbak. Nah, yang bikin saya penasaran, Mbak Butet, ini kan lagi ada konflik ya, di mana-mana orang mungkin takut untuk bisa bepergian ke wilayah yang berkonflik. Tapi kenapa Mbak Butet ini malah malah tetap berniat ke sana dan tetap jadi tour leader? Ini panggilan jiwa atau bagaimana ini, Mbak? Iya, jadi pertama pengurusan Nggak ini kan takut, sebenarnya Mbak? udah lama ya Mbak. Udah lama sekali. Artinya kami mengurus ini bukan mendadak ketika sudah perang baru diurus, karena ini jauh-jauh hari sudah kami urus untuk visanya, untuk hotelnya, tiketnya dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika perang terjadi sempat ada beberapa yang memang mundur ya. Dari grup kami ada sempat beberapa yang mundur gitu kan, tapi kebanyakan adalah tidak. Kenapa? Karena yang pertama adalah niat kami kan di sini untuk beribadah ya, untuk memakmurkan Masjidil Aqsa yang sepi dibandingkan Mekah dan Madinah. Ini kan sepi sekali Masjidil Aqsa. Dalam agama Islam memang kita dianjurkan untuk bisa bersusah payah bahkan gitu untuk Masjidil Aqsa, dan kami menganggap situasi seperti ini adalah salah satu dari bersusah payah itu gitu loh. Jadi artinya pun kami ke sana ini adalah untuk ibadah dan berharap ini akan ada nilainya lah untuk kami, karena ini kami menyelenggarakan beribadah seperti ini ya, ya insya Allah Allah juga tahu, Allah juga jaga gitu ya. Semoga sih seperti itu, harapan kami seperti itu. Oke, Mbak Jadi Mbak Butet. tetap tetap jalan. Apalagi ditambah kita tahu bahwa yang konflik ini kan di Gaza ya, jauh dari Betul. West Bank, jauh dari Iya. West Bank gitu. Sekitar berapa jam itu, Mbak? Saya belum pernah sih ke Gaza. Tapi kalau kalau dilihat dari petanya ya Dari kurang mapnya lebih sekitar 3 jaman lah 3 mungkin jam ya. ya. Mungkin ya Iya, 3 jam 4 jam ya. saya juga tadi sempat cek-cek ini sekitar 3 jam, tapi barangkali kita Iya tiga bisa jam dapat iya. info langsung dari tour leadernya di sana. Ya mungkin kita prediksi sekitar 3 jam seperti itu ya. Mbak, ini sudah berapa kali sih Mbak Butet ke Al-Aqsa? Sudah berapa kali ke sana, Mbak? Tour leader kan pasti punya Hmm, jadwal yang sepertinya padat juga ini ke sana ya. ya, yang jelas kalau di tahun ini saja sekitar mungkin 8 kali 9 kali di tahun ini saja. 8 sampai 9 kali ke Ya, oh, Aqsa luar di biasa. tahun ini. Aduh, luar biasa. Ini saya jadi pengen ke sana nih sama Mbak Butet. Ya, Mbak, eh, yang ingin saya tanyakan lagi, apa sih perbedaan masuk Al-Aqsa sekarang dengan sebelumnya? Karena kan sudah 8 9 kali pasti ada perbedaan yang cukup Ya, signifikan, apalagi ada konflik ini. Apa sih banget. perbedaannya? Ya. Yang jelas ada beberapa kota yang biasa kami kunjungi seperti Jericho, lalu Bethlehem, lalu Hebron, itu kami tidak bisa ke sana saat ini. Gitu. Karena apa? Untuk bisa ke sana mungkin keluarnya mudah ya, keluar dari Yerusalemnya mudah. Tapi untuk kembali ke Yerusalemnya itu sangat sulit gitu. Oh, Jadi akhirnya di keberangkatan tanggal 16 kemarin kami skip, kami tidak ke Jericho, kami tidak ke Bethlehem, juga kami tidak ke Hebron, meskipun ada beberapa grup yang bisa ya. Nah, ini salah satu perbedaan dibandingkan kalau sebelum perang ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang jelas tadi untuk masuk ke Masjidil Aqsa-nya juga agak berbeda ya gitu kan, karena pemeriksaannya lebih ketat gitu. Lalu juga situasinya di Masjidil Aqsa yang sepi gitu. Tapi yang jelas sih memang yang dampak sekali yang yang langsung berdampak itu adalah di bidang pariwisatanya. Di situ ada hotel, lalu ada lokal guide, ada bis, ada restoran, mereka tuh sepi semua gitu. Bahkan bisa dibilang tidak ada job sama sekali gitu. Karena memang banyak grup yang akhirnya cancel. oke, Mbak. Yang bikin saya penasaran tadi untuk bisa keluar dari Yerusalem lebih mudah dibanding masuk. Nah, waktu Mbak Butet dan teman-teman lain, peziarah lain yang akan masuk ke kawasan Yerusalem, ke negara ini sulit atau bagaimana, Mbak? Kan pasti mereka akan melakukan penjagaan ketat mengingat konflik ini masih terus bergulir ya. Ya, Seperti kalau apa yang kemarin pengalamannya?
Kalau kemarin sih alhamdulillah karena memang apa namanya hanya grup kecil ya. Jadi pemeriksaannya itu relatif lebih cepat gitu ya. Untuk masuk ke Yerusalemnya juga waktu itu sempat diperiksa juga visanya, diperiksa juga paspornya seperti itu. Lalu ditanya juga apakah bawa senjata, lalu ditanya juga apakah bawa barang-barang atau titipan orang dari luar yang dibawa ke dalam seperti itu. Dan itu sebenarnya prosedur normal gitu ya. Untuk masuk ke begitu masuk ke Yerusalem kami tidak berani lagi keluar dari Yerusalem karena apa? Memang tujuan kami adalah Masjidil Aqsa dan ini mengubah sedikit schedule kami yang harusnya ke Jericho dan ke tempat-tempat yang lain yang wilayah Palestina gitu ya. Itu akhirnya kami skip gitu karena kami lebih fokus bagaimana bisa di Aqsa saja gitu. Jadi Oke. pengawasannya sebenarnya normal gitu, normal, cuman kami tidak berani untuk keluar dari wilayah Yerusalem gitu karena untuk masuknya kembali itu sulit. Oke, Mbak, waktu Mbak masuk ke negara ini, apakah ada perbedaan pemeriksaan dibandingkan dengan peziarah-peziarah lain yang dari negara lain seperti itu? Mengingat kalau melihat paspor Indonesia, karena ada kedekatan antara Palestina dan Indonesia, jadi oh tidak apa-apa nih warga Indonesia masuk. Ataukah adakah perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan yang terasa begitu? Kenapa pada akhirnya mereka mengizinkan? Lalu yang memeriksa ini apakah militer, saya bisa katakan militer atau petugas begitu, petugas dari Palestina atau dari Israel? Kalau di imigrasinya sebenarnya tidak ada perbedaan, sama ya. Yang memeriksa ini yang saya tahu ya itu adalah tentara dari Israel kalau untuk di imigrasi gitu ya. Baik itu sebelum masuk imigrasi atau ketika kami dicek barang-barang gitu ya, itu adalah petugas dari Israel. Begitu juga ketika di imigrasi kami juga dicek berkasnya saja ya, berkasnya saja dicek gitu. Termasuk juga ditanya menginapnya di mana, berapa malam, dan nanti keluarnya lewat mana, itu ditanya secara berkas. Tapi kalau perbedaan yang dibandingkan yang sebelumnya sebenarnya nggak ada. Sama saja sebenarnya, sama saja. Cuma mungkin gini Mbak, apa ya namanya, mungkin karena was-was ya gitu. Kami Hmm. kami berada di satu tempat yang memang tidak konflik langsung gitu, tapi dampaknya adalah ke kami karena kami pakai jilbab, kami muslim seperti itu. Terus terang kami juga wow gitu, agak agak serem juga ketika melihat orang bawa senjata. Padahal biasa aja sebelumnya kami juga udah biasa pakai ketemu dengan orang yang bawa senjata laras panjang, ada yang bawa basoka seperti itu gitu. Tapi ketika kemarin kami ke sana memang secara perasaan aja sih beda gitu ya. Bahwa kami berada di tempat yang wow ini apa namanya Wilayah konflik teman-teman di begitu. Gaza, keluarga di Gaza, ya saudara-saudara kita di Gaza yang sedang perang, sementara kami berada di lingkungan yang lawannya dari orang-orang Gaza yang sedang berperang ini gitu. Secara secara psikologis saja sih agak beda gitu. Oke, nah Seperti itu. Mbak, Tapi kalau secara teknis tidak ada perbedaan. oke. Sementara untuk teman-teman dari Indonesia, apakah masih banyak juga Mbak yang antusias untuk bisa melakukan ziarah di Masjid Al-Aqsa untuk berangkat ke sana Banyak, sampai saat banyak, ini? banyak, Masih banyak. banyak. Bahkan ada teman saya sekarang ada grup yang masuk kemarin masuk ke Palestina dan tetap dengan border yang sama. Jadi tidak perlu pindah border. Karena ada beberapa waktu yang sebelumnya ketika perang terjadi, saya juga ada grup ke sana, cuma saya tidak berangkat ya. Ada grup ke sana itu tidak boleh lewat border yang biasa kami gunakan atau yaitu Allenby, tapi pindah ke Sheikh Hussein. Jadi 2 jam jarak bordernya dari border pertama. Tapi yang kemarin kami itu dari border Allenby dan yang kemarin masuk ini ada teman saya masuk itu juga dari border Allenby. Jadi sudah normal sih, tidak seperti yang sebelum awal perang itu. Oke, Mbak, setelah ada pembatasan tadi dan penjagaan ketat, lalu gimana Mbak Butet dan juga teman-teman di dalam travel ya, pihak travel ini menjelaskan ke wisatawan yang membeli paket ziarah ke Al-Aqsa? Ini nih yang agak Ya, tricky nih Mbak ya, ini betul. antusiasnya masih tinggi. Sebenarnya bisa dibilang 50-50 ya Mbak ya gitu. Karena ada beberapa juga yang memang sudah nyerah di awal dan akhirnya mundur untuk tidak berangkat gitu. Terus ada yang mereschedule gitu kan. Tapi ada juga yang tetap pokoknya saya berangkat apapun yang terjadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau kalau di grup kami itu 50-50. Ada yang memang mundur, ada yang memang tetap berangkat gitu. Yang jelas kemarin ketika saya live ya, saya ada Facebook, saya live di Facebook, saya sampaikan kepada ya teman-teman lah gitu ya di komunitas bahwa ini loh kondisi Aqsa yang asli ya, karena saya live gitu dari hotel, saya jalan menuju ke Masjidil Aqsa, lalu
keliling Masjidil Aqsa gitu ya, itu mereka bisa lihat sendiri bahwa memang apa ya aman gitu, karena yang dikhawatirkan kan ada bom, lalu yang dikhawatirkan ada apa berperang lah gitu, bahkan ada yang bilang Masjidil Aqsa hancur dan lain-lain gitu. Jadi ketika mereka lihat live saya, mereka akhirnya oh iya ternyata memang Masjidil Aqsa aman saja, tapi memang agak sedikit berbeda lah, situasinya sedikit berbeda, itu saja. Situasinya Ada yang berbeda berangkat, tapi ya gimana ya Mbak? ada yang tetap berangkat. Kami insya Allah tanggal 26 nanti berangkat ke Aqsa gitu. Ada yang tetap Dua- berangkat, tapi ada yang juga yang milih mundur. 26 besok 26 berapa hari lagi nih? November dari November, ya, Indonesia menuju ke sana. Berarti ya, ya, Mbak Butet ini jadi tour leadernya lagi di sana ya Mbak ya? ya, ya, ya. Insya Allah tanggal Wah, 26 berangkat lagi. oke. Mbak Butet berarti pulangnya bagaimana nanti? Tanggal berapa kira-kira atau berapa lama di sana? Kan masih banyak juga nih Kalau sepertinya besok peziarah ini, yang akan ke sana. ya, besok ini kami ada kurang lebih 36 ya, 35, 36 dengan saya gitu ya. Itu rutenya itu dari Jordan ke Palestina lalu ke Mesir gitu ya. Jadi masuknya dari Jordan lalu di Palestina kami 2 malam, sesudah itu baru ke Mesir, Setelah dari Mesir, Mbak Butet pulang akan ke kembali ke Indonesia. Indonesia. Ya, ke Indonesia. Oke. Karena Harusnya kalau ada balik grup lagi, lagi. Harusnya ada oke. grup lagi tanggal 5, tapi apa karena situasinya seperti ini banyak yang mundur. Jadi kita reschedule ke Januari. Oke, baik. Eh, Memang seperti itu rutenya Mbak. Berarti misalnya sampai Mesir langsung pulang Indonesia. Karena balik lagi seperti tadi Mbak Butet bilang untuk masuk lagi ke Yerusalem aja cukup sulit ya. Ya, kalau saya karena memang sudah ada tour leadernya dari Indonesia, jadi saya nunggu di Jordan saja. Gitu. Jadi nanti saya dari umroh ini saya kembali ke Jordan, ketemu dengan grup dari Indonesia di Jordan. Gitu. Lalu Jadi dari saya dampingi lah. Oke, baik Mbak. Nah, Mbak, sejauh ini apakah ada pemberitahuan resmi, pemberitahuan atau larangan resmi dari Israel soal siapa saja yang bisa masuk ke Al-Aqsa atau larangan-larangan khusus yang bisa mengakses kompleks wisata Al-Aqsa ini? Kalau ada larangan resminya sampai kapan diterapkan ataupun seperti apa, Mbak? Eh, Kemarin saya sempat ketemu dengan local guide di sana ya. Jadi local guide ini bilang bahwa ini hukum darurat gitu. Hukum darurat yang bisa dibilang ya tidak ada hukum. Jadi yang punya hukum adalah yang berkuasa saat itu. Jadi kalau yang berkuasa bilang tidak boleh masuk ya tidak boleh masuk. Yang berkuasa bilang boleh masuk boleh masuk. Nah, sampai kapannya itu tidak tahu karena memang ini tidak ada hitam di atas putihnya secara resmi tidak ada gitu. Jadi memang like and dislike itu tadi sih seperti itu. Jadi kita tidak tahu ini sampai kapan. Bahkan ketika kemarin di Jumat yang tadi saya sebutkan yang biasanya rame gitu ya, yang Mhm. biasanya agak longgar itu penjagaan malah kemarin tuh ketat sekali gitu. Dan kita Oke, nggak tahu sampai kapan. oke, Mbak, yang bikin saya penasaran lagi, ini kan masih dalam teritorialnya Palestina, betul ya, Mbak? Untuk Masjidil Aqsa ya. Ya, seberapa banyak rasio yang Mbak Butet lihat eh, tentara Palestina dan tentara Israel di sana. Karena tadi saya juga mendengar ternyata Mbak Butet mengatakan bahwa yang menjaga sekitaran kompleks Masjid Al-Aqsa ini adalah tentara Israel. Israel, 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 Kebanyakan tentara betul. Israel atau tentara Palestina. Jadi kemana 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 nih otoritas Palestina? Ya. Jadi yang jelas kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa itu kan ada pintu depan, kami nyebutnya begitu ya. Jadi yang dari depan mau masuk ke Masjidil Aqsa itu dijaga oleh tentara Israel, gitu ya. Tapi gitu begitu masuk ke Masjidil Aqsa itu bukan tentara yang ada di situ, bukan tentara Palestina, tapi hanya guard of Aqsa. Jadi penjaga Oke. Aqsa saja, gitu ya. Jadi ini berbeda sekali. Artinya ketika yang di depan Israel ini mereka bawa senjata lengkap, gitu ya, bahkan dengan apa namanya uniformnya itu ya memang tentara seperti itu, gitu ya. Tapi begitu masuk ke Masjidil Aqsa itu ya seperti ya penjaga di masjid yang lain, gitu. Tidak bawa senjata, tidak bawa apapun seperti itu. Jadi yang dikuasai, yang berhak untuk mengatur ini kan harusnya memang Palestina. Tapi pada kenyataannya banyak sekali tentara-tentara Israel yang bahkan masuk ke Aqsa. Itu banyak sekali. Gitu. Bahkan mereka bisa bukan hanya di depan pintu tapi juga masuk ke dalamnya. Itu Oke. banyak. Nah, guard of tadi yang Mbak sebutkan ini Guard of warga Aqsa ya.
Ya, Guard of Warga Aqsa Palestina ya. Ya, warga warga Palestina. Palestina, ya, warga Palestina. Warga Palestina, Oke, tapi tidak bawa senjata apapun, hanya menjaga saja. aja menjelas saja. Oke, dan tidak juga menggunakan seragam-seragam tentara militer. Enggak ada, enggak ada, enggak ada, Oke, enggak ada. Mbak. Nah, untuk teman-teman kita yang nanti juga saya yakin pasti masih banyak yang tertarik ya menyaksikan sedang viral ini yang mungkin berencana untuk berangkat ke sana, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh warga negara Indonesia dan bagaimana prosesnya? Apa yang mungkin bisa Mbak Butet sampaikan ke warga teman-teman kita ini deh? Iya, ini pertanyaan menarik karena beberapa orang juga yang mau berangkat besok nih tanggal 26 lalu berangkat nanti di Desember itu juga sempat tanya, Mbak, apa persiapan khusus gitu ya. Saya bilang ya persiapannya yang penting adalah mental ya. Karena ini bisa dibilang situasinya tidak normal ya. Meskipun di sana aman tapi tidak normal gitu. Ya persiapan mental seperti yang kami lakukan kemarin bahwa ketika kami masuk Aqsa itu ditolak tuh waduh sedihnya luar biasa lah Mbak gitu ya. Karena apa? Woi, ini masjid kami gitu lah. Kami cuma mau masuk ke masjid kami gitu kan. Kenapa ditolak gitu? Dan alasan ditolaknya itu nggak jelas gitu loh. Alasan ditolak nggak jelas. Apa? Mereka kayak mohon maaf ya, ini asumsi pribadi saya. Mereka hanya kayak mempermainkan kami saja gitu loh. Gitu. Bahkan mereka ketawa-ketawa ketika kami balik dari pintu itu gitu. Lalu ketika ke pintu yang kedua sama gitu ya. Jadi saya melihatnya waduh deh kalau mental nggak kuat mungkin sudah balik ke hotel gitu ya. Cuma karena memang kami adalah ingin memakmurkan Aqsa yang balik sholat di Aqsa ya kami coba lewat pintu yang lain gitu. Jadi artinya ya persiapan mental sih yang memang harus disiapkan karena memang kondisi saat ini belum normal betul gitu ya. Bahkan bisa dibilang ya sedikit agak takut juga sih sebenarnya gitu ya. Secara kalau mentalnya nggak Iya. kuat ya sudah gitu. Ya persiapan Oke. mental sih yang penting. Nah, kalau dari selain persiapan mental, persiapan cuaca, suhu, karena kan sepertinya ini ada Ya, perbedaan suhu yang cukup signifikan juga cuaca di Timur Tengah dan juga Indonesia atau persiapan-persiapan lain barangkali ada yang harus kita ya. perhatikan, Mbak. Kalau sekarang yang jelas sudah mau masuk musim dingin ya memang mau nggak mau ya baju-baju dingin kalau untuk saat ini wajib banget apalagi di sana memang tidak ada salju saat ini tapi anginnya itu membuat sangat dingin lah untuk kita yang orang Indonesia yang biasa panas gitu ya itu terus persiapan yang lain ya uh, karena memang schedule itu bisa berubah-berubah gitu ya mau nggak mau ya sudah difokuskan saja ke Aksonya saja lah gitu kalau untuk yang ke Jericho atau yang ke Bethlehem dan Hebron kalau tidak bisa ya sudah gitu Oke. rezekinya cuma ke Akso saja gitu. Iya, Mbak ya. Jadi lebih terbatas ya kali ini ya, Mbak ya. Nah, yang terakhir nih, Mbak, yang ingin saya tanyakan, masalah biayanya. Kira-kira persiapan untuk ikut tour and travel ini kita harus persiapkan berapa biayanya, Mbak? Kira-kira? eh ya jadi sebenarnya ini tergantung dari dolar ya tergantung dari Mm-mm. dolar Untuk tapi saat kalau ini. dengan rute yang tadi Jordan 2 malam lalu di Palestina 2 malam dan di Kairo 3 malam itu untuk di Januari itu 26,9 juta tapi kalau untuk di Desember dan di November ini masih Oke, tiga puluh oke. empat Jadi juta ini kenapa bisa lebih mahal di bulan-bulan ini, Mbak? Karena karena dolarnya ya kan kemarin tinggi ya sampai 16 15 sekian hampir 16 gitu ya jadi tergantung dolarnya sih ini estimasi saja sih estimasi oke, berarti estimasinya di angka 26 sampai sekitar 30-an tiga juta puluh ya, enam Mbak ya? tiga Tiga puluh puluh enam enam, tiga tiga puluh puluh enam enam. tiga puluh Oke. tiga puluh Iya. Oke, baik Mbak, Mbak Butet, saya udah ngobrol panjang lebar dari tantangan-tantangannya, cuaca sampai ke biayanya, apapun itu tantangannya, semoga doa saya juga ke Mbak Butet dalam kondisi baik, sehat, selama amin 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 menemani para peziarah Indonesia di sana, juga nanti pulang dalam amin keadaan sehat dan selamat amin gitu ya Mbak Butet. amin 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 Iya, ya dan kita terima juga kasih harapkan ya. untuk teman-teman yang akan berangkat nantinya juga mungkin bisa dipertimbangkan tadi yang sudah dijelaskan Mbak Butet apa pro dan kontranya ketika melakukan ziarah di kawasan yang saya bilang masih berkonflik seperti itu ya Mbak Butet. Betul. Sekali lagi terima kasih Mbak Butet sudah bergabung di Sedang Viral Sama-sama bersama sama-sama saya Gracia sama-sama Ben. Saksikan Sedang Viral selanjutnya di episode-episode selanjutnya. Saya Gracia Ben, pamit sampai jumpa.